Orang yang mengajak bicara pun juga memiliki pengetahuan baru, sehingga dia juga merasa senang pula. Nah, oleh karena itu, setiap orang tua yang mau bertumbuh perlu menjalani 3 hal itu agar kehidupannya bermakna, agar kehidupannya tidak statis. Tentang orang tua yang pada saat ini jumlahnya semakin banyak saja. Dan ada juga perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan untuk orang-orang tua. Nah, orang-orang tua yang saya maksud ini orang-orang yang sudah di atas usia 60 tahun. Nah, mereka sebutannya cukup banyak. Pada saat saya masih muda, sering disebut manula, yaitu manusia lanjut. Nah, predikat lainnya yaitu lansia, lanjut usia. Tentu ada alasan-alasan tertentu sebutan-sebutan ini, tapi saya tidak ingin menjelaskan tentang sebutan-sebutan itu. Yang ketiga, itu ada sebutan usia indah. Ya, usia indah, luar biasa. Dan yang keempat, yaitu usia emas. Nah, jadi kita mestinya orang-orang tua perlu berbangga dengan adanya 4 predikat itu. Dan setiap orang tua yang sudah memiliki cucu, pasti kalau ketemu dengan cucunya, orang tua ini akan memiliki sukacita. Begitu juga cucunya yang didatangi juga memiliki rasa sukacita yang sama. Jadi ada sinyal-sinyal yang selaras untuk kesukacitaan ini. Nah, orang tua memang di satu hal tertentu ada yang mengelompokkan mereka masih memiliki makna dalam kehidupannya. Tetapi ada yang berpandangan mereka orang tua ini sudah kurang berguna dalam kehidupannya. Oleh karena itu ada 2 kelompok pengistilahan untuk orang tua. Yang pertama, growing old. Ya, growing old. Yang kedua, being old. Ini 2 kelompok yang bertentangan. Yang satu bersifat negatif, yang 2 bersifat positif. Nah, dalam hal ini saya ingin membahas yang bersifat positif saja. Karena kalau nanti kita diskusikan, keduanya bisa menjadi bias, tidak baik. Oleh karena itu, siapapun yang usianya sudah lanjut, tergolong manusia usia emas, perlu mendengarkannya. Tapi bukan hanya untuk orang-orang tua saja, anak-anak muda pun perlu mendengarkan ini, menyiapkan diri kelak supaya tidak masuk golongan being old, tetapi masuk growing old. Oke ya, begini. Yang pertama tentang growing old ini, manusia tua yang terus bertumbuh, ada 3 bagian yang ingin saya diskusikan. Yang pertama, growing up atau grow up. Nah, ini tentang grow up ini, yaitu manusia semakin tua harusnya semakin bertumbuh kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, kita sering melihat dalam pertemuan-pertemuan, apalagi kalau kita
melihat ada pertemuan keagamaan begitu, banyak sekali ya orang tua yang datang beribadah. Apakah itu dalam bentuk pengajian, apakah itu dalam bentuk pemahaman-pemahaman atau diskusi-diskusi yang lain, itu banyak sekali loh sekarang ini yang hadir karena dia ingin bertumbuh untuk mengerti akan ajaran-ajaran Sang Khalik. Ya, mungkin dulu ketika masih aktif bekerja, dia sama sekali tidak punya waktu untuk mempelajari tentang nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh Sang Khalik. Nah, ini sesungguhnya sangat penting karena orang yang sudah semakin bertumbuh usianya, semakin menua, maka dia biasanya akan terus-menerus mencari kehidupan yang berdasarkan keteladanan yang diajarkan oleh agama-agama tertentu. Apakah itu Muslim, apakah itu non-Muslim, semuanya mengajarkan untuk terus bertumbuh dengan kebersamaan bersama Sang Khalik. Yang kedua, yaitu grow together. Jadi tumbuh secara bersama-sama. Tadi kalau saya ceritakan ada perkumpulan-perkumpulan, banyak orang-orang tua yang datang ke pengajian atau ke tempat-tempat lain tentang ibadah. Itulah sebetulnya juga bagian dari pertemuan kebersamaan. Mereka dapat bercerita tentang pengalamannya di masa lalu, pengalaman masa kini, dan bercerita tentang hal-hal yang akan datang yang berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan kespiritualan. Nah, ini semua dapat mempengaruhi kehidupan orang tua menjadi lebih bermakna di dalam hidupnya, lebih berharga. Dan orang tua ini sendiri bisa menghargai dirinya sendiri dan menghargai kepada teman-temannya yang lain. Itu tentang grow together. Nah, berikutnya yang ketiga, grow out. Nah, bertumbuh keluar. Ini tidak mudah bagi banyak orang. Khususnya orang-orang yang sudah usia lanjut ini atau usia emas ini. Mengapa demikian? Karena untuk bisa grow up, dia harus memiliki keterampilan. Ya, keterampilan dalam hal berkomunikasi, keterampilan dalam hal bersosial. Akhirnya dengan keterampilan-keterampilan itu dia mau keluar dari ruang dunia nyamannya yang tadi bersama dengan orang-orang tua dalam sebuah kelompok-kelompok, dalam pengajian-pengajian, dalam pemahaman-pemahaman spiritual yang lain. Tapi ini datang ke tempat-tempat yang mungkin tidak pernah dia alami. Ya, seperti misalnya dia harus bertumbuh untuk berkunjung ke sebuah panti atau ke sebuah kelompok masyarakat yang memelihara atau yang menghimpun orang-orang yang sakit, seperti sakit HIV. Ini sakit yang pada masa itu 20 tahun lalu itu penyakit yang sangat-sangat menakutkan. Nah, tentu ini perlu mental tertentu bagi usia lanjut untuk mau keluar menghadapi, menyambangi, menemui orang-orang yang mengalami sakit HIV. Sampai sekarang ini penyakit HIV masih ada loh, cukup banyak. Ya, di kota-kota kecil seperti Cianjur, tentu juga masih ada orang-orang yang mengalami sakit HIV. Sakit HIV ini bukan semata-mata dialami oleh orang-orang tua, tetapi juga ada anak-anak yang masih kecil, ada anak usia sekolah SD, SMP, bahkan SMA. Padahal itu oleh badan-badan tertentu dalam kehidupannya yang divonis loh sampai 25-30
tahun saja. Tetapi kalau disemangati oleh orang-orang tua yang mau keluar tadi, bersama-sama keluar, bertumbuh keluar, maka dia akan memberi spirit, akan memberi semangat kepada orang-orang yang sakit. Akan lebih bahagia lagi kalau orang tua tadi mau keluar menemui orang-orang yang hidup di jalanan atau orang-orang yang boleh dikatakan tidak punya rumah, homeless. Ya, dia datang mungkin pada hari-hari tertentu, pada hari Sabtu malam misalnya, datang di toko-toko tertentu yang di situ ada orang-orang yang tidur di situ, lalu memberikan sebungkus nasi, satu plastik minuman hangat, lalu ngobrol bersama-sama. Pasti orang yang diajak bicara pun akan merasa senang. Ya, orang yang mengajak bicara pun juga memiliki pengetahuan baru, sehingga dia juga merasa senang pula. Nah, oleh karena itu, setiap orang tua yang mau bertumbuh perlu menjalani 3 hal itu agar kehidupannya bermakna, agar kehidupannya tidak statis, tetapi terus bertumbuh dan bertumbuh. Itulah pentingnya orang tua. Jadi orang tua tidak harus berbahagia dengan anak cucunya saja, tetapi justru paling penting lagi berhubungan dengan Sang Pencipta, lalu berhubungan dengan sesama orang tua, dan yang ketiga mau bersama keluar yang betul-betul ada di luar zona nyamannya, seperti orang yang sakit, orang yang homeless, misalnya juga pengemis bisa didatangi untuk diajak bicara. Lalu yang paling penting ketika keluar itu syukur-syukur bisa menarik, jangan sampai ada orang yang tetap terus mengemis dan bisa kembali ke rumahnya masing-masing, karena homeless ini sesungguhnya punya rumah, tetapi karena mungkin tidak diakui oleh keluarganya sehingga dia harus tidur di emper-emper toko. Gitu ya. Jadi dengan demikian orang tua akan bermakna dan terus berkarya dan akhirnya membuahkan hasil yang baik bagi pihak-pihak tertentu. Oke, sampai ketemu pada